Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada saat ini kita berjumpa di Hindrasi Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti syurga teladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti insya Allah. Rekan-rekan Bijak Ekspor, apa kabar? Tetap semangat. Saat ini saya akan membagikan berita terkait dengan pidato Bapak Presiden Prabowo di dalam Saresian Ekonomi tahun 2025, di mana beliau menegaskan tentang pentingnya kemandirian ekonomi nasional. Juga masukan-masukan dari beberapa pembantu-pembantu beliau, sehingga ini menjadi saran yang sangat bagus ya. Tetapi ada satu statement yang menurut saya di dalam pidato itu ada kebalikan dari kemandirian ekonomi nasional, di mana saya pribadi saya sangat kurang setuju ya, sangat kurang setuju ya. Ya, karena ini juga akan berpengaruh ya, karena ekonomi kita itu terus terang aja ya masih rentan ya. Nah, bagaimana pidatonya seperti yang saya sampaikan di bawah ini. Penghutang apalagi semua nggak ada kotor tadi. Jadi perizinan saya minta ya menteri-menteri ya, jangan jangan ragu-ragu. Saya minta demi rakyat. Saya benar-benar saya kasih kesempatan. Saya minta ya, ada menteri pertanian, ada menteri perdagangan, nggak usah ada penghutang apalagi semua nggak ada kotor tadi. Nah, saya juga membaca komentar-komentar ya. Komentar-komentar itu ya ada yang ya banyak yang tidak pro juga ya. Dan saya juga agak heran juga ya. Ada yang tepuk tangan itu ya. Tepuk tangan itu ngerti apa tidak ya gitu ya. Artinya bahwa ini kami aja yang ilmunya masih minim akan berdampak ya. Kalau itu kuota itu dibebaskan. Di setiap negara itu kuota impor itu pasti ada apa namanya pembatasan-pembatasan. Makanya di situ salah satu pembatasannya salah satu tarif. Belum yang terkait dengan regulasi-regulasi yang lain. Nah, itu kalau kuota dibebaskan, yang sekarang ini pun yang di dalam perjanjian perdagangan internasional yang sudah FTA ya, FTA kita ada ASEAN, dengan Cina, dengan Jepang, dengan Australia, atau yang bilateral Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan Jepang, dan lain sebagainya. Itu pun kita kedodoran, artinya manfaat dari perjanjian perdagangan internasional itu betul-betul dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang luar negeri untuk masuk ke pasar Indonesia, untuk mendapatkan pembebasan dia masuk. Karena di dalam perjanjian perdagangan internasional, salah satunya dibahas adalah tarif. Nah, itu pun banyak dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang luar negeri, di mana pedagang kita masih belum, ya masih belum banyak, sehingga waktu itu kami ditunjuk sebagai tenaga ahli untuk melakukan sosialisasi jadi tenaga ahli di FTA Center. Nah, alhamdulillah kami mensosialisasikan pentingnya membuat sertifikat of origin ya, khususnya untuk ke negara-negara yang ada mitra dagang, mitra bisnis dagang, sehingga kita bisa bersaing. Nah, kalau itu tidak ada pembatasan-pembatasan kuota, tentunya akan rawan ya, akan rawan sehingga apa namanya banyak masuk ya. Kalau ada kuota itu kita masih bisa lah apa namanya industri kita itu masih bisa kita kembangkan lagi ya. Di negara-negara lain seperti di Timur Tengah itu pun ada pembatasan, bahkan lebih ekstrim. Setiap barang yang masuk di sana itu harus ada dokumen ya, consular invoice yang harus di-endorse oleh embassy-embassy mereka. Karena mereka juga akan menjaga pasokan itu paling tidak mempengaruhi industri di negara mereka ya. Nah, seperti itu sehingga semoga nih para menteri pembantu-pembantu Pak Prabowo ini apa namanya bisa menyaring lagi terkait dengan tidak ada kuota-kuota itu apa, kuota-kuota itu apa gitu ya. Dan ya saya hanya memikir mungkin ini
retorika Pak Prabowo yang ya sebelumnya ya juga disebut omon-omon ya, karena beberapa waktu yang lalu yang apa namanya koruptor-koruptor juga kalau mengembalikan itu akan diampuni uangnya. Nah itu akhirnya pun dikoreksi juga ya. Nah semoga ini juga ada koreksi ya. Jadi harus bijaksana. Apa yang disampaikan Pak Prabowo ini juga harus ditangkap bijaksana, tidak langsung action terus bebas kuota. Nah, kita harap kita juga akan melindungi ekonomi nasional kita agar jadi mandiri ya. Ada dua bahasa sendiri berpengaruh ya. Ada swasembada pangan, ada yang ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan sendiri ini yang penting ada makanannya, barangnya dari mana saja itu impor yang penting ada. Ini ketahanan pangan ya, jangan serba instan. Tapi kalau swasembada ini kan dari bahasa saja kita sudah harus memikirkan bagaimana langkah-langkah. Jadi itu agak lama. Nah, saya ingat dulu Pak Prabowo pengennya itu swasembada. Jadi inilah yang akan menjadikan kemandirian ekonomi ya. Walaupun tertatih-tatih, tapi ini akan menjadikan kita kuat ya. Kalau zaman kecil saya dulu, zaman Pak Harto ada Klopen Capir ya. Beliau ini swasembada pangan dan akhirnya banyak produk-produk agribisnis kita diekspor ya, sehingga itulah namanya swasembada pangan. Nah, semoga apa yang disampaikan Pak Prabowo ini di forum ini nanti bisa disikapi dengan bijaksana oleh para menterinya agar tidak gegabah untuk membuka keran import tanpa kuota ya, sangat berbahaya ya. Oke, karena itu kita tetap semangat, kita tetap memperhatikan ekonomi kita melalui perdagangan bisnis ekspor ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.